Tribuners, selamat datang di acara Smart Game. Di sini kita akan bincang-bincang pastinya dengan anak muda berprestasi yang akan menginspirasi kita semua. Sebenarnya kalau seminar itu kita terus educate anak-anak muda mengenai bagaimana seharusnya mereka punya plan, punya perencanaan dalam kehidupan. Setelah itu mereka bisa independen, mereka bisa punya profesi, dan mereka bisa punya bisnis. Boleh jelasin Raffi, ini apa nih program AY Iya, ini? jadi AY Entrepreneur itu sebetulnya satu komunitas yang kita create sama teman-teman yang juga main bisnis ya. Sebenarnya ngelihat dari banyak teman-teman muda yang saat ini belum bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu, belum bisa independen, sehingga kita bentuk create komunitas yang namanya AY, Academy of Young Entrepreneur. Isinya adalah anak-anak muda yang sudah punya bisnis atau yang belum punya bisnis tapi mau belajar bisnis. Oke. Dan di dalam AY itu kita akan create si manusia-manusia ini gitu ya, untuk bisa punya 3 hal: profesi, bisnis, dan asas kebermanfaatan. Wah, menarik banget nih Angel. Berarti ini kita dua bisa masuk nih ya mungkin ya? Bisa, tapi usia di bawah 30 tahun. Belum 30 kan? Betul. Kita alhamdulillah dikasih amanah sama Allah Ta'ala. Kita kelola tambang emas. Wow, Saat ini. tambang emas. Tambang emas. Terkejut Tapi kita ya kan? lokasinya bukan di Sumatera Utara, lokasinya di Sumber, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Dan alhamdulillah kita dikasih lahan lebih dari 1000 hektar. Yang namanya bisnis harus ada profit ketika, karena kalau nggak ada profit mending nggak usah main bisnis kan gitu ya. Tapi yang kita kedepankan dalam bisnis kita adalah asas manfaat. Jadi kita kasih manfaat sama orang udah ngerasain manfaatnya, automatically profit bakal masuk kayak gitu ya. Secara otomatis profit bakal masuk juga. Sehingga doa kita bersama, kita pengen kapasitas kita dibesarkan, dan Allah ngasih rezeki, tiba-tiba aja didatangkan sama satu orang perwakilan dari satu perusahaan, dan dia pengen ini berkembang si tambang emasnya tanpa menggunakan sistem perbankan gitu. Jadi dia main sama kita, kita ngobrol sama si perusahaan itu, alhamdulillah, dan insyaallah deal. Wow, dan itu kan ada berapa orang nih yang kalian Rame kerjasama? sebenarnya. Kalau misalnya kita di dalam itu kurang lebih ada 10 orang yang memang concern di situ gitu. Kalau kita jual parfum misalnya, jual parfum, saya jual ke Angel, Angel nggak mau beli. Itu misalnya penjualan pertama saya, nggak laku, maka yang saya lakukan apa? Harus jual lagi sama Ketika, karena bisa jadi penjualan pertama gagal, penjualan kedua berhasil. Tapi penjualan kedua kalau gagal, coba ke penjualan ketiga, karena bisa jadi penjualan ketiga berhasil. Masalahnya kalau misalnya kita udah gagal sampai di penjualan ketiga, kita stop, kira-kira ada kemungkinan berhasil nggak? Nggak ada, yang ada kemungkinan gagal karena kita nggak jual si parfum itu, parfumnya nggak ada, kita usaha untuk jual. Jadi pada intinya adalah gagal itu pasti gitu. Tinggal kita lakuin supaya kemungkinannya bertambah, kemungkinannya jadi ada kemungkinan berhasilnya. Karena kalau diem aja pasti gagal. Benar. Gak ngambil resiko pasti gagal. Nah kan gitu ya. Tapi kalau kita ambil resikonya, kita udah tahu gagal, nah coba tuh jualan lagi, coba bangkit lagi, karena bisa jadi yang berikutnya berhasil gitu. Karena kalau diem aja pasti gagal. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, salah satu alasan saya jadi pebisnis itu adalah supaya saya bisa atur jadwal saya sendiri. Kayak hari ini sebenarnya Ketika itu jam 9 saya ada meeting. Jam 9 jam tadi? 9 pagi tadi sampai jam 11. Jam 11 saya ada meeting lagi sampai jam 1. Jumatan, setelah itu makan siang baru ke Tribun. Tribun pulang nanti ke Tanjung Merawa meeting sama tim, pada maghrib nanti ada seminar lagi. Jadi itu rata-rata hampir setiap hari seperti itu. Tapi memang karena kita yang punya occasion, kita yang punya pegang kendalinya yang punya kendalinya, jadi saya tinggal tadi pagi kan capek banget ya. Jadi yang jam 9 batal ya, ntar si yang ini aja yang berangkat gitu. Yang jam 11 juga kita reschedule aja di hari Senin. Yang penting saya ke Tribun dulu, saya selamatin, saya bilang kayak gitu. Ini bisa dibilang dari buka mata sampai tutup mata full terus nih. Kalau misalnya Raffi ini nggak hanya berprestasi di bidang bisnis tapi juga pendidikan. Tadi juga dari cerita-cerita Raffi juga mengatakan bahwa pernah menempuh pendidikan sekolah menengah atas ya, SMA di Amerika, dan itu dalam program GES ya, tahun 2017-2018. Nah, mungkin nih Tribuners pada penasaran nih, apalagi anak-anak muda SMA, ya gimana sih caranya bisa exchange seperti itu nih? Mungkin
Raffi, Iya, boleh jelaskan? jadi sebenarnya sederhana sih waktu itu kenapa kita pengen keluar negeri karena motivasinya pengen naik pesawat sebetulnya. Oke, catat Yang ya. pertama ya. Jadi pengen naik pesawat sama pengen keluar negeri. Cuma dulu kan kita miskin ya. Sekarang juga miskin sih gitu ya. Aduh, kita apa lagi Angel ya? Jadi udah miskin sombong dulu Iya. gitu ketika ya. Maksudnya saya selalu bilang saya pengen keluar negeri, tapi saya bilang sama orang tua saya dan sama orang banyak bahwasannya saya harus keluar negeri, tapi keluar negeri saya harus gratis, saya harus dibayar, saya harus dapat gaji, saya harus dapat tempat tinggal, dan saya nggak mau negara yang pertama kali saya injakin itu Malaysia, Singapura, Thailand. Nggak mau daerah sekitar berarti Nggak mau ya? daerah sekitar. Bukan rasis terhadap mereka, enggak, bukan. Tapi memang mimpi doang gitu ya. Saya bilang nggak mau ke 3 negara itu. Kenapa? Karena saya rasa udah banyak lah orang Indonesia di situ gitu ya. Jadi saya pengen ke satu negara yang sulit untuk dimasukin. Sehingga di 2016 ada kesempatan untuk daftar program pertukaran pelajar namanya KLYS ya, Canadian Local Youth Exchange Study Program dari IFS Amerika. Kalau